Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Katrun Nada Hairunisa, siswa kelas 12 IPA dari SMA IT Asoh Berau. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kultum dengan tema urgensi tarbiyah yang berjudul Tarbiyah Membawa Perubahan. Apa itu urgensi tarbiyah? Urgensi artinya pentingnya, tarbiyah artinya pendidikan. Secara umum, tarbiyah dapat dikembalikan kepada 3 kata kerja yang berbeda. 1. Raba yarbu, yang artinya berkembang. 2. Rabia yarba, yang artinya tumbuh. 3. Rabba yarubbu, yang artinya memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga, dan memeliharanya. Mengapa seseorang butuh tarbiyah? Apa sih urgensi tarbiyah? Urgensi tarbiyah itu ada 2. Yang pertama internal dan yang kedua adalah eksternal. Pertama internal, atau dalam diri kita. Tarbiyah ini sangat penting karena pertama, tarbiyah adalah sebagai sarana menambah ilmu dan wawasan sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, tarbiyah itu penting karena hakikatnya jiwa manusia itu selalu membutuhkan yang namanya pembinaan. Sesungguhnya iman itu naik dan turun. Dia bertambah karena ketaatan kepada Allah dan dia berkurang karena dosa yang kita lakukan. Selanjutnya, pentingnya tarbiyah itu karena hakikatnya jiwa manusia itu nggak mungkin stabil. Akan ada masanya mengalami futur atau kehilangan semangat dalam beribadah. Di saat itulah pentingnya tarbiyah. Tarbiyah itu ibarat charger untuk mengisi daya baterai iman kita saat merah, saat lemah, saat menurun. Kemudian, apa urgensi eksternalnya? Tentunya untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita, dan salah satunya adalah realitas umat kita saat ini. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi kemudian dia sendiri memerangi Islam atau bahkan melakukan keburukan-keburukan lainnya. Jadi, realitas umat ini menuntut kita untuk lahirnya sebuah generasi yang mampu memperbaiki keadaan. Harapannya, dengan adanya tarbiyah, kita sebagai umat muslim tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah pecah, berlaku jujur, dan menegakkan keadilan. Harapannya kita tetap menjadi generasi yang punya prinsip. Seperti yang diajarkan suri teladan kita, Rasulullah SAW ketika beliau diminta oleh kafir Quraisy melalui pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Islam kepada masyarakat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, sungguh tidak akan aku lakukan. Biarlah nanti Allah yang membuktikan kemenanganku atau aku binasa karenanya." Dengan kata lain, maksud Rasulullah SAW adalah matahari di tangan kanan itu mustahil, bulan di tangan kiri itu juga mustahil, dan Rasulullah meninggalkan dakwah itu lebih mustahil lagi daripada matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri. Betapa kita melihat Rasulullah itu adalah orang yang punya prinsip yang sangat kuat. Kemudian, apa ciri-ciri seseorang berhasil ditarbiyah? Ketika seseorang itu ada perubahan. Dalam biologi, contohnya adalah pohon yang awalnya biji kemudian tumbuh dan berubah bentuk. Mulai muncul tunas, batang, daun. Batangnya bertambah tinggi, akarnya menguat, dahannya bercabang, ujungnya berbunga, kemudian berbuah. Itulah inti dari tarbiyah. Jadi bentuk-bentuk perubahan itu ada banyak. Dan perubahan yang paling sederhana itu adalah dari perubahan pengetahuan. Jadi inti kata keberhasilan tarbiyah itu apabila ada yang berubah dari diri kita sendiri. Tentunya perubahan yang baik.
Kemudian apa yang menjadi dampak terbesar ketika tidak adanya tarbiyah? Yaitu adalah kehidupan jahiliyah. Ciri dari kehidupan jahiliyah itu ada 4. Yang pertama adalah kebodohan, kehinaan, fakir dari sisi ilmu, dan yang terakhir adalah perpecahan. Jadi, intinya bagaimana tarbiyah itu bisa merubah, menjaga, menumbuhkan kita, membuat diri kita berkembang lebih baik, dan tarbiyah itu mampu menjadi pengingat sudah sejauh apa kemudian kita menempuh jalan-jalan pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.